Udah lama ya nggak jumpa. Iya, aku belakangan ini agak lagi sibuk gitu mikirin. BTW bentar lagi kan ya SMA ulang tahun ya kan? Oh iya, aku juga baru ingat. Nggak ada rencana buat perayaan gitu kan? Ya, boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh lah ngundang kami. Boleh aja ya. Buat aja nggak sih? Tapi undangannya nyusul aja ya guys. Ya boleh. Ini ya. Iya, masih kayak lagi nasihin gitu kan. Gimana? Ada cowok nggak? Bentar deh, mamaku nelpon, bentar ya. Halo Ma. Iya, ini lagi ngumpul sama teman-teman. Kenapa? Oh iya. Ya, ntar lagi ya. Oke, bye Ma. BTW, Ma aku barusan nelpon. Terus aku disuruh buru-buru pulang. Gimana ini? Iya. Aku juga mau ke undangan. Oh iya. Ada pesta. Jadi kalau gitu ikutan dong. Kita kabar aja ya. Undangannya bye. Josefa. Ezra. Halo. Hai, kan dari mana? Baru pulang les nih. Oh, Mau ngapain di sini? ini aku lagi buat undangan. Undangan apa? Undangan for my birthday party. So next week you celebrate your birthday? Yes. Satu minggu lagi. Wah, Oh iya, aku kan rencananya nih, aku mau buat kayak undangannya tuh bentuknya trapesium. trapesium. Kok unik gitu? Biar beda aja sekali-sekali. Tadi aku mau ngasihnya sama teman-teman yang lain. Hmm, Tapi tadi kan aku tuh udah ngitung untuk ininya. Jadi kira-kira kalau misalnya aku buat kertas seluas ini, cocok nggak sih untuk birthday party apa kartu undangannya? cocok-cocok aja sih menurutku. Tadi kan aku udah hitung nih, ininya tuh 8 cm, ininya tuh 8 cm. Lo bisa bantu nggak kalau misalnya aku mau hitung luas maksimalnya kertas undangannya? Bisa dong pakai konsep turunan trigonometri. Emang bisa? Bisa. Mau tahu caranya? Boleh? Jadi, trapesium yang kamu buat ini adalah trapesium sama kaki. Maka kita misalkan jika di sini adalah titik A, di sini adalah titik B, di sini adalah titik C, dan di sini adalah titik D. Maka panjang dari A ke D ke C, dan C ke B itu adalah sama, yaitu 8 cm. Nah, kemudian setelah kita mengetahui itu, kita akan membuat garis putus-putus dari titik D ke bawah, dan kita misalkan bahwa di sini adalah titik P. Kemudian di sini di titik C kita tarik garis putus-putus ke bawah, dan kita misalkan di sini adalah titik Q. Nah, dari kedua hal tersebut kita dapat melihat bahwasannya akan terbentuk bangun segitiga, siku-siku. Nah, di segitiga tersebut pasti ada sudut. Nah, kita misalkan di sini adalah sudut theta, di sini juga sudut theta. Nah, kemudian untuk mencari luas maksimumnya, kita harus mencari tahu dulu persamaannya. Yang pertama, kita menggunakan luas trapesium. Kamu masih ingat nggak apa rumus luas trapesium? Setengah dikali A tambah B dikali T. Betul. Nah, nilai A dan B-nya itu kita dapat mengetahui dari A ke B dan D ke C, dan tingginya itu adalah D ke P atau C ke Q. Oke. Kemudian kita belum tahu berapa nilai AB, DC, dan DP. Maka kita harus cari terlebih dahulu menggunakan segitiga yang sudah kita lihat tadi. Segitiga yang sudah kita lihat yaitu dari titik D, P, dan A. Dari titik D, P, dan A terdapat sudut. Nah, jika kita membuat sin theta, maka sin theta tersebut adalah garis DP dibagi dengan 8.
Sehingga DP-nya kita dapat yaitu sama dengan 8 sin theta. Begitu juga dengan cos theta. Jika kita mencari cos theta, maka yang kita dapat yaitu garis dari P ke A dibagi dengan 8. Maka garis PA kita dapat yaitu 8 cos theta. Setelah kita dapat PA dan DP serta AB-nya, kita memasukkan ke dalam rumus tersebut, rumus luas trapesium tersebut, yaitu setengah dikali 8 cos theta ditambah 8 ditambah 8 cos theta ditambah 8 dikali dengan sin theta. Nah, setengah yang di sini kita bisa bagikan dengan 8 yang ada di sini, sehingga 8 yang di sini berubah menjadi 4. Oke. Nah, kemudian yang di dalam kurung kita dapat operasikan penjumlahan seperti biasa, yaitu 16 cos theta ditambah 16, kemudian dikali dengan 4 sin theta. Maka itu akan menghasilkan 64 cos theta sin theta ditambah 64 sin theta. Kamu tahu nggak di sini apa aja yang sama? Ada 64. Ya, terus ada sin theta juga, sehingga kita bisa mengeluarkan 64 sin thetanya dari dalam kurung tersebut, sehingga kita dapat menghasilkan 64 sin theta dalam kurung cos theta tambah 1. Oke. Kan sudah dapat persamaannya, yaitu 64 cos theta sin theta ditambah 64 sin theta. Nah, dari persamaan ini kita akan menurunkannya. Di persamaan ini ada bentuk perkalian, yaitu 64 cos theta dikali sin theta. Untuk menurunkannya, kita menggunakan rumus U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Nah, U dari persamaan ini yaitu 64 cos theta, dan turunan dari U tersebut yaitu min 64 sin theta. Nah, kemudian V-nya yaitu sin theta. Turunan dari V yaitu cos theta. Sehingga turunan dari semua persamaan tersebut yaitu negatif 64 sin kuadrat theta ditambah 64 cos kuadrat theta ditambah 64 cos theta. Nah, untuk menghilangkan 64-nya ini, kita kalikan dengan 1/64. Sehingga jika dikalikan, akan menghasilkan negatif sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah cos theta. Kamu masih ingat nggak sin kuadrat theta itu identitasnya apa? 1 dikurang cos kuadrat theta ya? Betul. Maka min dalam kurung 1 kurang cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah cos theta. Nah, negatif yang ini kita kalikan ke dalam kurung tersebut, sehingga min 1 tambah cos kuadrat theta tambah cos kuadrat theta tambah cos theta. Nah, cos kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta, sehingga persamaannya akan menjadi 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1. Nah, kita misalkan F aksen theta itu sama dengan 0, sehingga dari persamaan tersebut kita bisa memfaktorisasikannya, yaitu menjadi 2 cos theta kurang 1 dikali dengan cos theta tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita akan mencoba satu-satu yang mana yang cocok. Nah, kita coba yang 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0, jika kita pindahkan satunya ke ruas kanan, itu akan menjadi positif, sehingga 2 cos theta itu sama dengan positif 1. Nah, cos theta sama dengan setengah. Kenapa? Karena jika duanya pindah, itu akan jadi bagi, sehingga cos theta sama dengan setengah. Nah, untuk mencari nilai tetanya, kamu masih ingat nggak cos berapa yang menghasilkan setengah? Cos 60 ya? Betul, sehingga nilai tetanya yaitu 60 derajat. Nah, karena sudut trapesium kamu tadi itu adalah sudut lancip, maka kita menggunakan yang 60 derajat saja. Karena jika kita mencoba yang cos theta tambah 1, itu akan menghasilkan tetanya yaitu V, itu 180 derajat. Nah, kita masukkan nilai tetanya ke dalam persamaan tersebut, yaitu 64 dikali sin 60 derajat dikali cos 60 derajat tambah 1. Sehingga itu akan menjadi 64 dikali setengah akar 3 dalam kurung setengah tambah 1. Nah, 64 ini bisa kita bagikan kedua, yaitu menjadi 32. Nah, setengah tambah 1 itu akan menghasilkan 3/2. Sehingga akhirnya kita akan mendapat 48 akar 3 cm persegi. Maka jika kamu ingin membuat kartu undangan dengan berbentuk trapesium tersebut, maka luas maksimum yang bisa kamu buat yaitu 48 akar 3 cm persegi. Oh, oke. Aku Gampang kan? Gampang. Keren sih, pakai turunan trigonometri. Ya. Siapa gurunya? Miss Desi dong. Yes, mantap sih. Yaudah deh, aku mau buat dulu, nanti aku print terus kasih teman-teman. Oke. Oke, See you next thank time. you.
Oke, terima kasih. Iya. See you.